Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Saya berdoa dimanapun saudara berada hari ini, dalam keadaan baik, sehat, kuat, serta berlimpah dengan ucapan syukur. Sekiranya di antara saudara ada yang terbaring karena kelemahan tubuh ataupun karena sakit, saya berdoa dari tempat ini oleh karena bilur-bilur Yesus, saudara menjadi pulih, menjadi sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara, firman Tuhan datang kepada kita hari ini mengalami mujizat Allah. Dan saya berdoa setiap kita yang mendengarkan firman ini, kita mengalami mujizat Allah. Sebelum kita renungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Kalau sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, urapi kami Tuhan, agar kami memperoleh pengertian, terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami percaya firman yang ajaib ini akan menolong, akan memulihkan, serta memberkati kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami dengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Mengalami mujizat Allah. Kejadian 16 ayat pertama sampai ayat yang kelima. Kejadian 16 ayat pertama sampai ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Adapun Sarai, istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, "Engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak." Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai istri Abram itu mengambil Hagar, hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan. Lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Abram menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, "Penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu. Tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau." Saudara, Abram dan istrinya Sarai, dulu nama mereka Abram dan Sarai, kemudian Tuhan mengganti namanya menjadi Abraham dan menjadi Sarah. Saudara, mereka mengalami satu masalah yang serius secara manusia. Mereka lama menantikan anak, sekitar 25 tahun. Saudara, bagi orang Yahudi, apalagi di zaman itu saudara, tidak memiliki keturunan atau tidak memiliki anak itu dianggap satu aib. Dan Abraham dan Sarah istrinya, mereka menantikan janji Tuhan, di mana Tuhan berjanji akan memberikan anak. Bahkan jelas dikatakan akan memberikan anak dan menamai anak itu Ishak. 25 tahun mereka menantikan janji Tuhan, menantikan mujizat Tuhan. Bukan waktu yang singkat saudara. Tapi lihatlah saudara, pada akhirnya maka mereka mengalami mujizat saudara. Sarai, yang kemudian menjadi Sarah namanya, dia mengandung setelah 25 tahun dan melahirkan Ishak.
Ada yang menarik saudara di Kejadian pasal 16 ini. Ternyata Sarah sama seperti kita, punya kelemahan dan kekurangan. Sarah ketika proses menunggu, dia enggak sabar. Ketika proses menunggu janji Tuhan, bahkan dia boleh dikata kecewa begitu loh. Nah, dari mana kita bisa tahu dia enggak sabar? Dia enggak sabar dan dia kecewa. Di ayat yang kedua, Kejadian 16 ayat kedua. Berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Ada satu statement yang keluar dari mulut Sarai. Dia bilang, Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Ini perkataan yang berbahaya saudara. Perkataan itu doa. Perkataan itu kalau nggak hati-hati akan sangat merugikan. Nah, Sarah memperkatakan itu. Lalu karena dia memperkatakan itu, dia melakukan kesalahan. Lalu apa yang dia lakukan? Dia memberikan hambanya. Untuk kemudian hambanya ini sama Abraham dijadikan istrinya. Jadi bayangkan saudara. Saking dia menunggu lama, lalu kemudian dia tidak sabar, tidak percaya janji Tuhan, lalu melakukan kesalahan, memberikan hambanya menjadi istri Abraham. Dan istri Abraham, si hambanya ini mengandung, lalu memandang rendah Sarai. Bayangkan, dan Sarai marah. Coba lihat saudara, kesalahan yang dibuat Sarai, kemudian hambanya itu memandang rendah dia, dan dia marah. Jadi saudara, ketidaksabaran seseorang yang tidak percaya akan Tuhan akan melakukan kesalahan sama seperti Sarai. Dan dia pedihlah hatinya ketika dia dipandang rendah oleh hambanya itu. Saudara, ada banyak kesaksian yang saya ketemuin, yang mereka menantikan anak itu puluhan tahun, lalu Tuhan menggenapi janjinya. Saya ada teman, seorang hamba Tuhan, istrinya dokter. Suatu kali mereka berselisih atau berdebat kecil lah mengenai berapa anak yang akan mereka minta kepada Tuhan. Istrinya bilang 1, suaminya bilang 2. Ya, istrinya bilang 1, suaminya bilang 2. Bahkan lebih suaminya minta. Jadi setiap kali ketemu istrinya bilang 1 ya, suaminya bilang 2 lah atau lebih. Nah, karena istrinya ini dokter, dia tahu sukarnya melahirkan. Jadi dia meminta hanya 1 saja. Terjadi perdebatan. Nah, ketika mereka sepakat berdoa, apapun yang Tuhan berikan adalah baik. Mereka sepakat. Lalu kemudian istrinya saudara mengandung. Ternyata lebih daripada yang mereka doakan. Ketika istrinya mengandung, maka mengandunglah istri teman saya ini 3 anak kembar. 3 anak kembar saudara. Jadi perdebatan mereka awalnya, karena istrinya tahu sukarnya melahirkan, dia minta 1 aja, supaya 1 kali aja melahirkan. Ternyata waktu mereka sepakat, langsung 3 anak kembar Tuhan berikan sekali melahirkan. Jadi saudara, ternyata mujizat itu sampai hari ini masih berlaku. Ada juga seorang ibu di Sidoarjo, dia bersaksi, ya, di Sidoarjo, pokoknya dia di Jawa Timur lah, saya lupa tepatnya, di Jawa Timur. Setelah saya berkhotbah, dia bersaksi bahwa dia menantikan anak ini 10 tahun dia bilang. Lalu kemudian Tuhan menjawab, memberikan anak. Dan saya lihat anaknya cakep banget. Dan dia bilang masih ada mujizat sampai hari ini. Dan terakhir saya punya om sendiri, adiknya mama saya.
Dia terpaut usia begitu jauh dengan istrinya. Mungkin selisih 10 tahun apa 12 tahun. Dia lebih tua, omnya saya ini. Mereka menantikan anak mungkin 8 apa 10 tahun. Dan om saya sudah tidak muda lagi, karena usianya mungkin sudah di atas kepala 4, ya, dan menikah terlambat menurut saya. Ya, mereka menantikan anak begitu lama. Dan akhirnya Tuhan memberikan anak. Dan sekarang itu anak buah hati yang dikasih Tuhan begitu cantik, begitu luar biasa. Dan saudara, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mujizat masih terjadi. Nah, Sarah, dia mengalami mujizat Tuhan 25 tahun, saudara. Dan Tuhan tidak lalai menepati janjinya itu. Dan setelah 25 tahun, maka melahirkanlah Sarah. Persis 25 tahun, janji Tuhan digenapi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya tidak tahu sudah berapa lama saudara menantikan janji Tuhan. Sudah berapa lama saudara berharap akan sesuatu. Pesan saya, tetaplah setia. Jangan menjadi kecewa. Jangan salah bertindak. Belajar dari Sarah. Dia memberikan hambanya, melakukan kesalahan. Kemudian hambanya mengandung dan dia belum punya anak. Dipandang rendahlah Sarah. Dan itu menyakitkan hatinya. Saya kira itu kesalahan yang fatal. Jadi saudaraku, percaya saja. Jangan bimbang. Mungkin waktunya menurutmu cukup lama atau lama, but it's okay. Seringkali yang kelihatannya lama, ya, seringkali itu justru yang terbaik. Begitu engkau terima, itu akan menjadi kesaksian yang begitu dahsyat, saudara. Ya, so teruslah berharap, teruslah percaya, naikkanlah ucapan syukur, saudara. Maka saya percaya mujizat pasti terjadi atas saudara, atas saya. Dan saya percaya, saudara, hari ini adalah hari mujizat. Saya percaya sepanjang tahun ini kita akan mengalami banyak mujizat di dalam kehidupan kita. Amin. Dan teruslah percaya, berharap, dan bersyukur. Mujizat pasti terjadi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami percaya kasih Tuhan itu besar dan berlimpah atas kehidupan kami. Kami percaya sepanjang hari ini, bahkan sepanjang tahun ini, kami akan mengalami banyak mujizat. Karena kami percaya sampai hari ini Tuhan masih bekerja, menggenapi janjimu, dan melakukan perkara-perkara yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Bagimulah Tuhan segala pujian, segala hormat dan kemuliaan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.